مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Anak-anak yang Bapak cintai dan banggakan, alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kembali kita berjumpa guna membahas materi yang kemarin sudah Bapak sampaikan tentang sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang bernama Ukasah bin Mihsan. Hari ini izinkan Bapak melanjutkan cerita daripada detik-detik wafatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, di mana kita ketahui setelah Rasulullah turun daripada mimbarnya, beranjaklah Rasulullah SAW menuju rumahnya untuk berbaring sejenak guna menghadapi sakaratul maut yang telah Allah janjikan atas dirinya. Singkat cerita, di langit ketujuh Allah Subhanahu wa taala memanggil malaikat Israel. Allah berkata, Israel, silakan kau turun mencabut daripada ruh kekasihku Muhammad. Namun sebelum engkau cabut nyawa beliau, maka tanyakan dulu apakah Muhammad berkenan untuk dicabut ruhnya. Apabila ia mengatakan tidak, maka jangan kau cabut ruhnya. Namun bila ia bersedia, laksanakan tugasmu. Nanti kau akan ditemani oleh malaikat Jibril, malaikat Mikail, dan malaikat Israfil. Berangkatlah 4 malaikat ini turun ke dunia. Dari langit ke-7 sampai langit ke-2 mereka masih berempat. Namun ketika mereka tiba di langit pertama, Jibril berkata kepada Israel, "Wahai Israel, turunlah engkau ke dunia bertemu dengan sahabatku Muhammad. Sungguh aku tidak tega melihat kau melaksanakan mencabut ruh sahabatku. Silakan kau turun." Lalu Israel berkata, "Wahai Jibril, kenapa kau tidak menemani kami? Sedangkan Muhammad adalah sahabatmu. Engkau senantiasa menyertai beliau ketika di dunia." "Tidak. Silakan kalian turun, laksanakan tugas engkau sebagaimana yang Allah perintahkan kepada kau." Oleh karena itu turunlah mereka bertiga ke dunia. Sesampainya malaikat Israel di depan pintu rumah Rasulullah SAW mengucap salam, "Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh." Maka putri daripada Rasulullah, Siti Fatimah, menjawab salam tersebut, "Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh." Seraya membuka pintu, terkejut Siti Fatimah karena orang yang ada di depannya sangat asing baginya dan terlihat bukan orang yang dari sini, bukan orang yang dekat. Kemudian Fatimah berkata, "Ayahandaku sedang sakit." Lalu ditutup pintunya. Kemudian Siti Fatimah berlanjut duduk dekat ayahandanya, dan Rasulullah berkata, "Siapa ya Fatimah?" Lalu Fatimah berkata, "Tidak tahu ya ayahanda. Terlihat aneh bagi saya orang-orang tersebut." Kemudian Rasulullah SAW menjelaskan kepada Siti Fatimah, "Ya putriku, dialah orang yang memutuskan kenikmatan dunia. Dialah yang bertugas untuk mencabut seluruh ruh daripada makhluk hidup. Dialah malaikatul maut." Mendengar penjelasan dari ayahandanya, Siti Fatimah tak kuat menahan nangis, lalu bangkit
dan berjalan ke menuju pintu ingin mengusir malaikatul maut dan rekan-rekannya. Namun Rasulullah mengatakan, "Wahai Fatimah, ia sudah ada di sampingku." Kemudian malaikat Israel mendekat kepada Rasulullah SAW seraya berkata, "Ya Muhammad, sesungguhnya hari ini aku diperintahkan oleh Allah untuk mencabut nyawamu, untuk mencabut ruhmu. Bagaimana menurutmu ya Muhammad?" Lalu Rasulullah SAW berkata, "Wahai malaikat Israel, 20 nabi dan rasul, ketika telah selesai melaksanakan tugasnya, mereka kembali menghadap Allah Subhanahu wa taala. Begitupun juga hari ini, apabila memang sudah waktunya aku dicabut ruhnya oleh engkau atas perintah Allah Subhanahu wa taala, silakan kau laksanakan tugasmu sebagai malaikatul maut." Maka Rasulullah menyambung kalimat berikutnya, "Sepertinya ada keanehan di antara kalian." "Apa ya Rasulullah?" Jawab malaikat Israel, "Mana Jibril? Kenapa dia tidak menemani kalian untuk menghadap aku pada saat ini?" Lalu malaikat Israel mengatakan, "Ya Muhammad, sesungguhnya Jibril ada di langit pertama. Beliau tidak ingin turun menemani kami ketika kami akan mencabut ruhmu. Kenapa? Panggilkan Jibril, silakan datang kepadaku, ada sesuatu yang ingin aku sampaikan yang penting." Lalu malaikat Israel pamit kepada Rasulullah untuk meminta izin mengajak malaikat Jibril turun bersama menghadap Rasulullah SAW. Ketika malaikat Jibril sudah ada di tengah-tengah Rasulullah SAW, Muhammad SAW berkata, "Wahai Jibril, ada perkara penting yang ingin aku sampaikan kepada engkau." "Apa ya Muhammad?" Jawab malaikat Jibril. Rasulullah kemudian berkata, "Wahai Jibril, apa yang Allah berikan, apa yang Allah akan berikan kepadaku ketika ruhku dicabut oleh malaikat Israel?" Lalu malaikat Jibril mengatakan, "Ya Muhammad, sesungguhnya seluruh pintu langit terbuka, kemudian seluruh malaikat yang Allah ciptakan ngantri menyambut ruhmu ya Muhammad. Apalagi ya Jibril?" Lalu malaikat Jibril menyambung perkataannya, "Ya Muhammad, sesungguhnya Allah haramkan 24 nabi dan rasul memasuki surganya sebelum engkau lebih dulu memasuki surga tersebut." Alhamdulillah, jawab Rasulullah SAW. Namun anehnya, wajah daripada Rasulullah tidak menimbulkan kesukaan, tidak menimbulkan reaksi kegembiraan. Lalu malaikat Jibril berkata, "Ya Muhammad, apakah engkau tidak senang dengan kabar tersebut?" Rasulullah mengatakan, "Ya Jibril, itu kan aku. Aku tidak menyempaskan, aku tidak mencemaskan diriku. Namun aku cemaskan adalah bagaimana nasib daripada umatku setelah aku wafat." Lalu malaikat Jibril berkata kepada Rasulullah, "Ya Muhammad, izinkan aku menghadap Allah Subhanahu wa taala untuk menanyakan apa yang engkau tanyakan." Izin malaikat Jibril menghadap Allah Subhanahu wa taala. Tak lama kemudian Jibril kembali lalu berkata kepada Rasulullah SAW, "Ya Muhammad, aku telah mendapatkan berita gembira dari Allah Subhanahu wa taala." "Apa ya Jibril?" jawab Rasul. "Allah berkata kepadaku, sampaikan kepada kekasihku bahwa selama umat Muhammad berpegang teguh kepada Quran dan Sunnah daripada Rasulullah SAW, maka dijamin akan selamat di dunia sampai akhirat." Anak-anak yang Bapak banggakan, inilah yang dapat Pak Haris sampaikan. Mohon dicerna lebih dalam kalimat-kalimat tersebut. Semoga kita termasuk adalah orang-orang yang cinta kepada baginda Rasulullah SAW, dan semoga kita semua adalah orang-orang yang senantiasa menjaga daripada sholat kita, sehingga sholat kita tersebut akan menjadi pembela nanti ketika kita di yaumul akhir nanti. Inilah yang dapat Pak Haris sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.